Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan tentunya sudah bersyukur ya. Pagi hari ini kita dipercaya, kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan amanah yang mungkin beberapa waktu lalu belum tertuntaskan. Semoga dimampukan, dilancarkan untuk pagi hari ini dan agenda hari ini. Alhamdulillah pula kawan, pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Amin, sehat walafiat, semangat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu. Pagi hari ini kita memperdalam ya, kalau cerita soal kisah Nabi, 25 Nabi begitu ya Ustadz ya. Itu tidak ada habisnya begitu ya Ustadz ya. Betul. Kita ambil salah satu contohnya untuk pagi hari ini, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, beliau itu pemimpin yang visioner, katanya begitu Ustadz. Betul. Sevisioner apa? Apakah yang sudah kita lakukan selama ini sebagai pemimpin itu sudah visioner, sudah meniru Nabi Ibrahim? Selengkapnya monggo bersama Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut asma Allah lagi kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini bersua lagi bersama Suara Surabaya. Alhamdulillah. Kita membaca salawat pada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan dan Mbak Ayu, di utusnya para nabi itu terselip di antaranya adalah kita memang harus mencari hikmah, mencari keteladanan dari para nabi-nabi kita itu. Ya. Dan masing-masing nabi itu menghadapi kaumnya yang berbeda-beda. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu yang diviralkannya bahasa sekarang di dalam Al-Quran itu, dan Allah sering mengingatkan kepada kita dengan kata-kata yang sangat pendek, Mbak Ayu. Wa'idh begitu. Wawu alif dzal. Wa'idh gitu. Artinya itu adalah ingatlah. Jadi kita ini diminta dan diberi peluang mengingat tentang bagaimana, kalau sekarang kita bicara Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa kita katakan Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang kepemimpinannya memiliki istilah kita nabi yang visioner. Nah, visioner seperti apa? Ini yang perlu kita kaji bersama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Kawan, Allah membuka ayat 124 ini dengan kalimat wa'idh. Wa'idhi betala. Ingatlah, lihatlah, kajilah, perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim itu menghadapi ujian. Berarti dari sini sudah ada tantangannya. Beliau sebagai seorang nabi yang kita kenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kemudian
di kalimat awal ini Allah meminta kepada kita, ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah bikalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian-ujian, tantangan-tantangan, penghalang dan sebagainya. Fa'atammahunna. Jadi beliau menghadapi ujian dan tantangan itu sedemikian rupa. Serius, penuh tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, di mana letak visioneritas beliau itu? Kita bisa lihat ketika Allah dawuh, matur dawuh ya, berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Aku mengangkat engkau, wahai Ibrahim, imama, sebagai imam, linnasi, untuk seluruh manusia, sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Nah, ketika beliau ditanting oleh Allah akan dijadikan sebagai seorang pemimpin, Nabi Ibrahim mengatakan begini, qala, beliau menjawab, wa min dzurriyyati, ya Allah, usul saya agar yang diangkat menjadi imaman, jadi imam, jadi pemimpin tadi itu tidak hanya saya, tapi juga wa min dzurriyyati, anak cucu keturunan saya. Lah, di sini sudah terlihat visioneritas Nabi Ibrahim. Jadi beliau berpikir ke depan. Beliau bukan orang sombong ya, Mbak. Beliau itu sangat berpikir jauh ke depan. Ya. Bagaimana nanti bangsa, umat manusia ke depan ini. Beliau sekarang menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana setelah aku nanti? Jadi berpikirnya ke sana. Maka beliau usul kepada Allah, saya usul ya Allah, yang diangkat jadi pemimpin tidak hanya saya, tapi juga anak cucu keturunan saya. Kita mendengar bagaimana jawaban Allah. Qala, Allah menjawab usulan Nabi Ibrahim itu, la yanalu ahdiz zalimin. Jadi la yanalu ahdiz zalimin itu bukannya Allah tidak setuju dengan usulan Nabi Ibrahim, tapi justru Allah itu berjanji akan menuruti visi cita-cita Nabi Ibrahim, bahwa ke depan-depan nanti pemimpin ini adalah orang-orang yang baik seperti dirinya itu. Allah mengatakan, bagi orang-orang yang zalim tidak akan memenuhi syarat menjadi pemimpin seperti engkau, wahai Ibrahim. Dari sini Nabi Ibrahim diberi pelajaran oleh Allah, siapapun bisa jadi pemimpin, tapi kriterianya adalah bukan orang yang zalim, meskipun andai kata orang zalim itu adalah keturunanmu, wahai Nabi Ibrahim. Lah di sini bukan mendapat tamparan, tapi mendapat tantangan baru, bahwa anak turunnya Nabi Ibrahim nanti jangan sampai ada anak cucu saya yang zalim. Karena kalau itu yang terjadi, maka imam atau pemimpin masa depan tidak menjanjikan nanti ya. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya yang kita kenal Al-Munir menyampaikan kepada kita bahwa ayat 124 ini memiliki munasabah atau hubungan atau korelasi dengan ayat-ayat yang lain sebelumnya, yaitu bahwa umat sebelum ini itu diberikan nikmat yang pokoknya dibutuhkan apa saja dipenuhi oleh Allah, dituruti oleh Allah. Ya. Tapi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum Nabi Ibrahim itu dibalas dengan kekafiran, dengan kemunafikan. Wah, ya Allah tidak menghormati pada
zat yang memberikan segala kecukupan hidupnya itu. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini merupakan bapak dari para nabi yang diakui oleh kaum Yahudi dan Nasrani sebagai leluhur mereka. Bagaimana perbedaan dan bagaimana menghadapi umat atau kaum sebelum Nabi Ibrahim yang seperti itu, nggak tahu diri kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Terus bagaimana dengan kaumnya Nabi Ibrahim setelah masa yang lalu itu. Nah, ini ada hubungannya. Nanti akan kita lihat kawan bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim menghadapi umat yang seperti apa dihadapi dengan kepemimpinan yang kayak apa. Ini Wahbah Az-Zuhaili itu mengingatkan kepada kita, dan kita nanti akan dapat pelajaran bagaimana karakter umat yang lalu itu dan bagaimana kita mengambil pelajaran darinya. Semoga kawan besok pagi Mbak Ayu kita bisa menyambung lagi. Amin. Memasuki tentang bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tadi itu ya Ustadz ya, kalau pemimpin itu kan juga memikirkan masa depan, tidak hanya saat ini saja gitu. Betul. Ya Ustadz ya. Masya Allah, semoga bermanfaat kawan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muwafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.